Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Febri Astuti. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 6 Cilacap. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, kategori 2 tahun 2022. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling kelompok di sekolah saya SMP Negeri 6 Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi juga, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih sebelumnya Ibu sampaikan kepada kalian semua yang sudah berkenan bergabung pada pagi hari ini. Kemudian nanti jangan lupa untuk mengisi presensi atau absensi yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan layanan konseling kelompok ya. Coba Ibu tanya dulu, adakah di antara kalian yang sudah pernah mengikuti layanan konseling kelompok? Belum pernah, Bu. Belum. Ya, baik. Berarti belum pernah ya. Ini pertama kalinya kalian ikut layanan konseling kelompoknya. Nanti Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok dan tujuannya itu sebenarnya apa, seperti itu ya. Ibu jelaskan terlebih dahulu kepada kalian semua bahwa konseling kelompok adalah tujuannya apa sebenarnya layanan konseling ini diberikan. Sampai di sini paham ya anak-anak? Paham, Bu. Nah, nanti Ibu harap ya dalam layanan konseling kelompok pada pagi hari ini semuanya bisa saling terbuka satu sama lain, bisa dengan nyaman menyampaikan masalah-masalahnya masing-masing. Kemudian jangan sampai ada yang malu ya mengungkapkan masalahnya, karena nanti di sini kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai asas-asas dari konseling kelompok. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan, yang keempat ada yang namanya asas kenormatifan. Untuk menambah keakraban di antara kita, Ibu minta kepada kalian semua, nanti dimulai dari Ibu dulu, Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok dan kalian anggota kelompok. Nah, nanti Ibu akan minta kalian untuk menyebutkan nama dan hobi. Ibu mulai dari Ibu, nama Ibu Nita, hobi bernyanyi. Selanjutnya, silahkan. Nama saya Firni, saya hobi bermain badminton. Oke, terima kasih. Nah, kita di sini sudah saling kenal ya satu sama lain dan semoga nanti kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk hari ini kita sepakati waktunya 1 kali 40 menit ya. Setuju ya 40 menit? Setuju, Bu. Ya, baik. Ibu akan ingatkan kembali bahwa apa nanti yang akan kita bicarakan mohon untuk bisa dijaga rahasianya ya. Jangan sampai nanti keluar gitu ya dari forum ini. Dan nanti Ibu mohon semuanya fokus ketika kegiatan inti sudah dimulai. Ibu minta sekarang kita mengucap janji terlebih dahulu ya. Semuanya speakernya diaktifkan. Ikuti apa yang Ibu katakan ya. Saya berjanji Saya berjanji akan menjaga rahasia akan menjaga rahasia konseling kelompok pada hari ini. konseling kelompok pada hari ini. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Berarti sudah mengucapkan ikrar ya, janji bahwa apa yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini cukup untuk kita saja. Kemudian nanti masalah yang akan kita bahas di sini ya, nanti tidak perlu melenceng dari apa yang akan kita bicarakan nanti. Nanti Ibu harap semuanya bisa saling mengungkapkan, saling memberikan masukan, memberikan saran seperti itu ya, supaya masalahnya bisa terselesaikan. Nah, Ibu ada ice breaking sedikit, izin share screen ya kepada kalian. Nah, sudah terlihat belum di HP kalian? Sudah, Bu. Oh ya, sudah ya. Ya, baik. Ice breaking-nya namanya tebak warna. Jadi nanti tebak warnanya gitu ya. Speakernya semuanya diaktifkan dulu. Silahkan. Siap semuanya? Siap. Ibu mulai. Hijau. Jauh. Hitam. Hitam. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat semuanya.
Nah, sekarang Ibu Sudah. tanya, udah siap untuk ke tahap inti? Udah siap belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Nah, tadi Ibu sampaikan di depan bahwa kita hari ini akan melakukan layanan konseling kelompok dan kita akan menyelesaikan suatu masalah. Nah, coba setiap orang itu kan pasti punya masalah masing-masing ya. Tidak ada orang yang tidak punya masalah gitu ya. Sama, Ibu juga pasti punya masalah. Kalian juga punya masalah. Jadi Ibu minta untuk mengungkapkan masalahnya masing-masing. Ibu mulai dari Firni, silahkan. Saya mengalami kecanduan bermain HP gitu, Bu. Oh, kecanduan main HP. Berarti kayak kecanduan gadget ya? Iya. Baik, terima kasih. Kemudian Dini. Selanjutnya Anissa. Suka telat makan, Bu. Davinca. Kurang ada waktu untuk mengerjakan tugas, Bu. Kemudian Haidar, silahkan. Salah saya ada rahasia rambut, Bu. Oh ya, oke, terima kasih. Selanjutnya Aulia. Selanjutnya Iqbal, silahkan. Untuk masalah saya, jadwal tidur yang rusak sehingga untuk bangun pagi sulit. Terima kasih sudah terbuka untuk dan berkenan ya untuk mengungkapkan masalahnya masing-masing. Tapi di sini dalam konseling kelompok pada pagi hari ini kita sepakati bersama ya. Kira-kira masalahnya siapa dulu nih yang lebih urgent, yang lebih perlu kita selesaikan dulu. Kira-kira masalahnya siapa? Firni, Bu. Bu. Firni. Oh ya, masalahnya Firni ya. Berarti Firni tadi masalahnya tentang kecanduan gadget gitu ya Mbak Firni ya? Iya, Bu. Ya, baik. Berarti fokus kita pada hari ini adalah menyelesaikan masalahnya Firni gitu ya. Mari kita bantu Firni untuk menyelesaikan masalah. Ibu tanya coba terlebih dahulu kepada kalian semua ya. Kecanduan gadget itu sebenarnya apa sih? Siapa yang bisa? Silahkan acungkan tangan. Oh ya, silahkan Mbak Dini dulu. Kecanduan gadget bisa dibilang seperti kecanduan HP sehingga lupa dengan waktu. Ya, baik. Terima kasih ya. Betul sekali ya bahwa kecanduan gadget itu adalah bentuk perilaku ya yang dilakukan secara terus-menerus di mana itu bisa merugikan dirinya sendiri seperti itu ya. Ibu akan beritahu dulu tujuannya apa sih sebenarnya kita menyelesaikan masalahnya Firni gitu ya. Akan Ibu sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, supaya Firni nanti di sini kita harapkan Firni bisa mengelola waktunya dengan baik, kemudian Firni nanti bisa mengubah perilaku supaya lebih positif ya yang pasti dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Yang ketiga, supaya Firni nanti bisa melaksanakan komitmen. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita sudah tentukan bahwa masalahnya adalah tentang kecanduan gadget seperti itu ya. Nanti layanan konseling pada pagi hari ini akan diberikan dengan analisis ABC. Tadi Firni sudah ini ya di depan sudah menyampaikan masalahnya yaitu tentang kecanduan gadget. Tapi kita semua di sini perlu tahu ya untuk menyelesaikan masalah Firni. Coba Firni ceritakan kira-kira kecanduan gadgetnya itu yang bagaimana? Saya mengalami kecanduan gadget. Jadi ceritanya saya suka kasihan, Bu, kalau misal orang tua saya lagi bekerja. Terus saya main HP, kemudian ketika saya jenuh, Bu, saya pasti langsung pegang HP. Karena di HP itu ada aplikasi-aplikasi yang menarik sehingga saya tuh terhibur. Dan karena sudah keterusan, jadi saya nggak bisa kontrol diri saya sendiri untuk tidak bermain HP. Apalagi saat dari kemarin kan semua pakai HP, Bu. Jadi saya juga melihat teman-teman saya pada main HP, jadi saya juga ikut pakai. Oh iya, baik ya. Berarti di sini Firni itu sebenarnya masalahnya berawalnya dari daring ya. Tadi Firni sudah menyampaikan gitu ya tentang masalahnya. Nah, silahkan siapa yang mau bertanya kepada Firni? Silahkan Mbak Dini. Menurut Firni, penyebabnya Firni bisa kecanduan gadget itu karena apa? Oke, terima kasih Mbak Dini. Karena kemarin daring, terus kayak udah terlalu sering main HP, jadi sampai sekarang sering kecanduan gitu. Selanjutnya Mbak Anissa, silahkan. Apakah saat Firni suka main HP, orang tua tidak tahu? Apakah tidak dimarahi orang tua? Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Silahkan Mbak Firni. Ya, karena kan pasti orang tua tuh pikirnya aku main HP belajar atau apa gitu. Oh gitu. Silahkan Mbak Aulia. Kemudian Mbak Davinca, silahkan. Firni biasanya bermain HP sampai jam berapa? Oh ya, oke. Kadang bisa sampai jam 1 malam, kadang sampai jam 3 pagi.
Wow, sampai jam 3 pagi. Ya, karena kan kayak udah fokus sama HP-nya, jadi kayak rasa ngantuknya hilang. Terima kasih. Selanjutnya Mas Iqbal, silahkan. Ya, tadi dari beberapa pertanyaan yang sudah kalian berikan kepada Mbak Firni ya, ternyata kita di sini sudah cukup tahu gitu ya, sebenarnya tuh penyebabnya apa sih Mbak Firni tuh bisa sampai kecanduan gadget. Nah, kira-kira kecanduan gadget tuh dampaknya apa ya? Dampaknya menurut saya kurang fokus belajar, Bu. Kemudian saya kurang disiplin dan saya jadi kurang bersosialisasi sama teman-teman. Terima kasih. Silakan Mbak Aulia. Dampaknya itu Firni bisa ngebuka situs-situs yang nggak pantas dibuka. Terima kasih ya Mbak Aulia. Nah ini hati-hati ya. Nah kemudian kita kan di sini tadi konseling ya. Kita semua berharap di sini bisa membantu untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Firni gitu ya. Solusinya kira-kira apa sih buat Mbak Firni? Mbak Dini, oke silahkan. Saya bisa mengganti bermain HP dengan menonton TV. Ini masukan dari Mbak Dini. Kemudian Mbak Nisa. Solusinya menurut saya mungkin Firni membuat jadwal kapan main HP, kapan belajarnya. Oh gitu, oke terima kasih. Selanjutnya Haidar, silahkan. Solusinya menurut saya Firni bisa mengurangi durasi main HP-nya. Ya oke, terima kasih. Mbak Aulia silahkan. Kalau menurut saya ya Bu, solusinya Firni bisa bermain saja sama teman-temannya, jadi bermain HP-nya dikurangin. Misal ngobrol sama teman-teman atau main ke rumah teman, kemudian belajar bareng. Terima kasih Mbak Lia. Yang terakhir silahkan Mas Iqbal. Untuk solusinya Bu, menurut saya HP-nya dijual saja Bu. Terima kasih Mas Iqbal ya. Mbak Firni tanggapannya gimana kira-kira dari masukan-masukan teman-teman? Benar sih, Bu. Solusinya saya harus membagi waktu, gitu, banyak bersosialisasi, membuat jadwal main HP. Ya, terima kasih. Mbak Firni kira-kira ada yang mau disampaikan sama teman-teman? Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberi saya solusi. Berarti di sini Mbak Firni menerima ya, menerima masukan dari teman-teman semua. Tapi kayaknya kalau masukannya Iqbal diterima nggak Mbak Firni? Kayak yang tadi suruh dijual HP-nya. Diterima, tapi nanti dijualnya ditukar tambah. Oh iya. Jadi ganti baru. Ya, baik. Tadi di antara kalian semua, teman-teman di sini sudah memberikan masukan ya kepada Mbak Firni ya, solusinya gitu ya. Mbak Firni juga sudah tahu dampaknya ya sebenarnya dari apa yang sudah dilakukan Mbak Firni, bahwa dampaknya itu tidak baik ya. Ibu harap Mbak Firni sudah bisa ada pandangan gitu ya ke depan, bagaimana caranya bisa mengatasi masalah kecanduan gadget yang sedang Mbak Firni rasakan saat ini, seperti itu. Apakah sekarang Mbak Firni sudah mulai berkurang masalahnya setelah paling nggak cerita sama teman-teman? Alhamdulillah sedikit berkurang. Ya, alhamdulillah sedikit berkurang ya. Baik ya. Ibu minta di sini Mbak Firni membuat kontrak ya, kontrak perilaku ya, supaya apa ya? Ibu jelaskan dulu ya, kontrak perilaku itu merupakan bentuk perjanjian dua orang atau lebih ya untuk berperilaku dengan cara tertentu dan untuk menerima nanti seperti reward ya, seperti hadiah ketika apa yang akan dilakukan oleh Mbak Firni nanti benar-benar dilakukan gitu ya. Tujuannya terpaksa nggak melakukan kontrak perilaku? Insya Allah tidak. Tidak ya, baik. Kita akan buat kontrak perilaku ya, saksinya teman-teman ya semuanya ya. Teman-teman bersedia untuk jadi saksi? Bersedia. Bersedia. Sekarang hari apa Mbak Firni? Hari Jumat. Jumat 11 November 2022. Nyatakan bahwa Mbak Firni akan melakukan hal-hal apa saja Mbak Firni? Membuat jadwal main HP, membagi waktu, dan lebih banyak bersosialisasi dengan teman. Usahanya Mbak Firni dikatakan berhasil jika apa? Jika saya bisa melakukan apa yang sudah saya katakan tadi, Bu. Oh ya, oke. Berarti yang tadi sudah dikatakan berhasil apabila Mbak Firni sudah melakukan ketiga-tiganya itu ya tadi yang ditulis ya Mbak Firni ya. Nah, sekarang apabila Mbak Firni berhasil melakukan ya, kira-kira Mbak Firni pengennya dapat apa gitu? Yang pengen didapatkan apa kira-kira? Sepeda baru atau motor baru biar bisa jalan-jalan. Berarti akan dijanjikan nanti sepeda baru gitu ya, atau motor baru gitu. Berarti kalau Mbak Firni bisa
melakukan ketiga itu berarti Mbak Firni akan mendapatkan hadiah gitu ya. Tapi nek Mbak Firni nggak bisa melakukan itu ya berarti kan kontraknya tidak sesuai dengan apa yang Mbak Firni katakan, apa yang Mbak Firni nantinya akan tulis gitu ya. Nanti ini format kontrak perilakunya tetap akan Ibu bagi ke Mbak Firni ya. Nanti Ibu share di WA-nya Mbak Firni, Ibu Japri aja. Kita sudah bikin kontrak untuk Mbak Firni. Ibu harap kontrak itu bisa dilakukan dengan baik dan Ibu acungi jempol ya, hebat gitu ya bahwa Mbak Firni sudah bisa mengatakan seperti tadi. Itu menurut Ibu sudah sangat luar biasa. Berarti ada kemauan dari diri Mbak Firly untuk merubah yang tadinya kecanduan gadget nanti akan dirubah. Terima kasih tadi sudah memberikan saran, masukan, kemudian pendapat untuk Mbak Firni, dan Mbak Firni Ibu rasa juga tadi sudah cukup paham. Nah, kegiatan konseling pada pagi hari ini akan segera berakhir, begitu ya anak-anak. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan layanan konseling pada pagi hari ini sih? Davinca, ya silakan Mbak Firni. Mungkin kesimpulannya karena pengaruh dari kecanduan gadget itu akibatnya fatal banget. Jadi harus cepat-cepat buat ditangani gitu loh. Ya oke. Terima kasih Mbak Firni. Nah harus cepat-cepat buat ditangani dan sekarang kita benar ya, berarti tindakan kita yang kita lakukan pada pagi hari ini benar ya. Kalian tadi menyepakati bahwa masalahnya Mbak Firni dulu yang harus kita selesaikan. Nah kira-kira kesan-kesannya apa dari apa yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini? Mbak Anissa silahkan. Kesannya setelah saya mengikuti konseling kelompok ini, saya senang selain bisa membantu menyelesaikan masalah Firni, saya juga jadi tahu kalau kecanduan gadget bisa merusak mata. Terima kasih Mbak Nisa ya. Oh ya silahkan Mbak Firni. Rasanya saya senang bisa dibantu menyelesaikan masalah saya. Saya menjadi sadar bahwa apa yang saya lakukan dampak negatifnya sangat banyak. Terima kasih Mbak Firni. Berarti ini alhamdulillah ya, masalahnya Mbak Firni bisa dibantu sama teman-teman dan Mbak Firni juga jadi tahu bahwa ternyata apa yang dilakukan Mbak Firni selama ini tuh dampak negatifnya sangat banyak. Terima kasih ya untuk konseling kelompok pada pagi hari ini. Ibu evaluasi sedikit. Tadi sudah cukup baik berjalannya. Untuk tindak lanjutnya adalah apabila di sini kan masalahnya baru kita menyelesaikan masalahnya Mbak Firni ya. Berarti kan nanti untuk pertemuan berikutnya, mungkin kalau Mbak Firni masalahnya merasa belum terselesaikan ya, nanti kan kita lihat juga kontraknya ya Mbak Firni ya, apakah benar-benar dilakukan atau tidak. Nanti kita akan berikan layanan konseling kembali untuk Mbak Firni, atau mungkin kita akan melakukan layanan konseling kelompok lagi ya teman-teman ya nanti untuk pertemuan kedua. Dan kemudian untuk masalahnya yang lain kita akan bahas di lain waktu. Pesannya, Ibu harap semuanya bisa mengatur bermain gadgetnya. Boleh main gadget, boleh, tapi ada waktunya. Seperti itu ya anak-anak ya. Iya, Ya, Bu. oke. Sampai sini Ibu cukupkan ya. Terima kasih banyak atas kesediaannya, kesukarelaannya ya. Dan terima kasih atas keterbukaannya di antara kalian semua. Terima kasih sudah bergabung pada kegiatannya konseling kelompok. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa bermanfaat baik untuk Mbak Firni dan untuk yang lain gitu ya. Amin. Sampai sini dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Ibu minta Mas Iqbal untuk menutup ya Mas, silakan dipimpin kembali. Untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga selalu sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sehat semuanya.